Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, sekilas IT. Nggak bosan dong, kita rakit PC terus. Karena di setiap rakitan PC selalu ada yang menarik, selalu ada ilmu baru, dan tentunya komponen baru, ditambah lagi hadiah baru untuk kamu yang nonton ya. Saya di sini mau rakit PC baru untuk dipakai di studio. Jadi saya pilih komponennya yang terbaru, generasi terbaru, teknologi baru, dan tentunya casing ini yang lebih gampang dibongkar pasang. Untuk komponen apapun harus bisa masuk ke sini. Karena nanti si casing ini tuh kalau misalkan saya ada review komponen PGA misalkan harus masuk. Cooler harus masuk ke sini. Terus motherboard baru gitu ya yang harus direview harus masuk ke casing ini. Jadi poin utama di sini dari casingnya gitu ya. Di sini saya pakai casing terbaru dari brand APNX. Ini casing APNX C1 dan satu lagi ini dari APNX juga ya. APNX AP1V ARGB ya si coolernya gitu. Di sini tuh APNX adalah salah satu aliansi dari pro gamers yang menciptakan produk-produk gaming dari ide-ide para ahli yang profesional. Makanya desain dari casing ini memang spesial. Spesialnya di mana? Oke, kita langsung saja lihat di sini ya. Tampak depan desain yang modern, nggak seperti biasa. Ini mengusung desain yang lengkung-lengkung gitu. Panel depan ini ada mesh yang terbuat dari aluminium. Bagian mesh atas tinggal ditarik ya. Cara ngelepasnya gampang aja. Semua pengunci dari casing C1 ini 70% pakai mode clip. Jadi tinggal ditarik aja. Lalu terdapat holder. Nah, ini nih ya, bisa dilepas pasang pakai baut tapi ya di sini bisa dipasangkan 3 kali fan 120 mm atau radiator 360 mm atau bisa juga radiator 280 mm. Nah, bagian depan ini bisa kita langsung lepas kalau misalkan atasnya udah kelepas ya. Tarik aja ke atas. Nah, ini dia. Bahannya ini tuh aluminium SECC 0,8 mm dan untuk keseluruhan body si casing ini menggunakan bahan SGCC 0,8 mm. Anti korosi dan bakalan awet. Jadi pas dipegang ini tuh kerasanya beda dengan bahan SPCC yang ada di casing-casing yang biasa. Nah, ini poin plus juga ya. Terus ini udah include di dalamnya tuh ada 3 kali 140 mm. Nah, 3 fan di depan dan 1 kali 120 mm di belakang. Ini fan RGB ya. Terus sisa side panel di belakang ini tetap ada meshnya. Kita tinggal tarik aja, gampang gitu. Nggak ada baut-bautan. Bahannya juga sama ini ya, SGCC ya. Terus di belakang ini tuh kalian bisa lihat ada holder yang bisa dilepas. Ini bisa dipasangkan 3 kali hard disk, 3 kali SSD dan 3 fan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada lubang yang berbeda-beda gitu ya. Bisa disesuaikan dengan fungsinya untuk hard disk, SSD dan fan. Oh, kan detail kecil juga seperti ini diperhatikan ya. Mantap kan? Oke, masih di area belakang ini untuk koper penyangga GPU ini bisa dilepas juga teman-teman. Dan space-nya ini bisa dipasangkan untuk 3 fan 120 mm atau dipasangkan radiator 360 mm. Bisa di sini, tinggal dibuka sebagian koper power supply yang ada di bawah. Ini ada 2 baut di bawahnya ya. Tinggal lepas aja. Tuh kan. Kelihatan lebih lega banget. Jadi fleksibel sekali ini ya. Casingnya tuh semi modular. Wah, keren banget ya. Casing semi modular seperti ini bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. Mantap ya, pas gitu ya untuk dijadikan testbed di studio. Oh ya, ini di bawah ada dust filter. Modenya ini nggak magnetik sih, tapi ada relnya. Jadi bisa nyangkut dengan pas gitu ya. Naik turunnya tinggal set. Nah, suatu saat mau dibersihkan, lepas pasangnya gampang banget. Terus kita lihat front I/O di atas nih ya. Ada port jack 3,5 mm, ada USB 3.0, ada USB Type-C, tombol reset, dan power. Di dalamnya ini udah ada termasuk commander bawaan untuk setting fan ARGB di sini. Dan ini juga kalau misalkan motherboardnya support bisa dikontrol lewat BIOS untuk si kecepatan fan, ARGB dan lain-lainnya gitu ya. Kalau untuk setting ARGB tentunya menyesuaikan dengan software bawaan motherboardnya. Terus si commander ini tentunya akan membantu membuat lebih rapi ketika kita pasang banyak fan. Si kabel-kabelnya ya tinggal rapiin aja di sini. Casing APNX C1 ini tuh support sampai 11 fan. Terus untuk penyangganya di sini bukan 4 titik kaki lagi, melainkan untuk di depan memanjang si kakinya. Kalau di belakang sih masih titik 2 ya. Ini tuh bakalan membuat lebih kokoh saat casing ini diisi komponen yang berat-berat sekalipun.
Lanjut sedikit lagi nih ya. Ini dimensi casing si APN-X C1. Panjangnya 230 mm, lebarnya 450 mm, dan tingginya 464 mm. Support PGA up to 395 mm, jadi PGA panjang sekalipun bakalan masuk. Dan tentunya ini dipakaikan bracket GPU vertikal, tapi itu opsional teman-teman. Nggak ada di paket pembeliannya, alias kalian harus beli terpisah kalau mau pakai GPU holder yang vertikal gitu. Terakhir ya, ini saya lupa, kabel manajemen. Di sini udah cukup lega karena sudah disediakan space di area tengah. Kalau kalian pandai menyusun rapi kabel, pastinya ini lebih bagus. Oh ya, sekalian nih, saya punya hadiah untuk kalian ya, cooler APN-X EP1 VIRGB. Spill aja sedikit ya. Si cooler ini tuh dibalut dengan bahan aluminium blok ya, dengan teknologi HCTT premium yang didesain oleh para ahli profesional. Ini bisa menahan beban prosesor hingga TDP 245 watt. Yang dilengkapi dengan fan RGB dengan RPM 600 sampai 1800 RPM. Rollernya ini pakai hydro bearing yang diklaim mampu bertahan hingga 80.000 jam. Keren tuh ya. Support untuk Intel LGA 115X 1200 dan LGA 1700. Untuk AMD-nya tentu AM4 dan AM5 udah support. Pas dipegang seperti ini, nah premium banget rasanya. Harga di Indonesia tuh sekitar 620 ribuan. Nah, kalian mau ini cooler? Oke, karena banyak banget kemarin Bang giveaway. Oke, di sini saya akan bagikan satu cooler ini. Kalian yang mau cooler ini gampang banget. Caranya tinggal jawab pertanyaan dan follow sosmednya APN-X ya. Follow sosmednya DTIG dan tentunya follow sosmednya Sekilas IT, Instagram dan Facebook lah. Nanti saya akan simpan di deskripsi. Tapi kalian harus jawab dulu pertanyaan. Ini gampang kok. Pertanyaannya adalah, apa nama brand dari casing dan cooler yang saya pakai di rakitan video ini? Dan menurut kalian, apa sih yang menarik dari kedua produk ini? Nah, coba komentar di bawah. Nanti di IG juga saya akan kasih giveaway juga. Jadi kalian yang follow di IG juga tetap bisa ikutan gitu ya. Nanti ya, pemenang yang jawabannya terbaik dan termenarik, nah itu bakalan berkesempatan mendapatkan hadiah cooler APN-X ini. Keren juga gitu ya. Oke, itu giveaway-nya. Semoga kalian beruntung ya. Terus lanjut lagi, saya kenalkan komponen yang saya pakai di sini ya. Untuk prosesornya saya pakai AMD Ryzen 7 7700X, generasi terbaru kan. Motherboardnya X670E dari Steel Legend yang ekstrim. Mantap nih motherboard mahal ya. Memori RAM-nya dari XPG 2x16GB, tentunya DDR5 6000 MHz. Terus untuk storage-nya di sini saya pakai dari Corsair MP600 Core XT. Ini untuk sistem aja karena nanti saya akan tambah lagi juga ya. Terus untuk power supply saya pakai Montec 750 watt, tentunya udah support PCIe 5.0. Terus apa lagi ya? Ya udah segitulah. Kalau misalkan total keseluruhan PC yang baru saya, keren ya punya PC baru. Nanti saya akan simpan total keseluruhannya di sini. Oke, segitu aja teman-teman. Sekarang kita akan lihat gimana performa PC yang saya rakit di kesempatan kali ini gitu ya. Kita langsung aja gas ke benchmarknya. Let's go. Langsung aja kita ke pengujian. Pertama kita lakukan dulu benchmark sintetis. Pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC. Kemungkinan suhunya berada di sekitar 29 derajat Celcius. Untuk hasil Fire Strike mendapatkan all score 36.888 poin. Lalu di Time Spy mendapatkan all score 16.459 poin. Dan untuk Pot Royal mendapatkan skor 9.112 poin. Hasil yang sangat baik. Dengan skor seperti ini, kebutuhan gaming di resolusi 1080p bahkan 2K bisa terpenuhi. Sedikit perbandingan dengan rakitan PC sebulan yang lalu, karena beberapa bulan yang lalu saya banyak rakit PC. Di sini saya akan tampilkan aja ya, rakitan PC menggunakan RTX 3070 dan Core i7 13700K. Mendapatkan all score 32.041 poin untuk Fire Strike. Dan PC rakitan Core i7 14700K dengan GPU-nya RTX 4070 Ti mendapatkan 46.292 poin. Tentu ini lebih tinggi karena harga rakitan PC-nya juga jauh lebih mahal. Lalu untuk all score Time Spy juga hampir mirip sama rakitan PC ini. Si Ryzen 7 7700X dan RX 7700 XT mendapatkan all score 16.459 poin. Berada di tengah-tengahnya ya performanya ketika dibandingkan dua rakitan PC sebelumnya.
Kalau untuk Port Royal, benchmark ini lebih ke performa ray tracing, tapi ternyata hampir mirip aja dengan rakitan 13700K dan RTX 3070 yang mendapatkan skor 8099 poin. Sedangkan PC rakitan ini mendapatkan 9102 poin. Kalau untuk 4070 Ti dan Core i7 ini tentunya udah jauh melesat ya, karena performa untuk ray tracingnya ya Nvidia jauh lebih unggul. Nah, lalu bagaimana dengan suhunya? Ini penting banget. Oke, suhu Ryzen 7 7700X ini dalam mode Eco Mode ya. Saya setting pakai Ryzen Master yang dihandle dengan cooler satu tower aja, yakni si APNX EP1V ini ternyata masih sangat mumpuni, teman-teman. Kita udah pada tahu lah ya, kalau series Ryzen 7000 ini tuh terkenal dengan suhu yang panas. Saat pengujian Cinebench R15 mendapatkan skor multi 2879 dengan panas hanya 73,4 derajat Celcius. Di Cinebench R20 mendapatkan multi skor 6936 dengan suhu maksimum panas 74,9 derajat Celcius. Dan di Cinebench R23 mendapatkan 17.605 poin dan panas maksimum hanya 74,8 derajat Celcius aja. Dengan total power package di sini kelihatan dari HW Info ya, menyentuh 89,8 watt. Wow, lumayan juga nih cooler ya, dengan mudahnya menaklukkan si Ryzen 7 7700X. Sekarang kita masuk ke gaming. Pertama, Horizon Zero Dawn dilakukan benchmark 1080p, presetnya ultimate. Usage GPU udah mentok 100%an di 200 watt, naik turun sedikit ya. Begitu juga prosesor, usage-nya 67%an dengan suhu rata-rata 76 derajat Celcius. Kalau FPS mah ya udah tinggi lah ya. Average di sini rata-rata mendapatkan 160 FPS. Game kedua ada Spider-Man Remaster. Ini juga hampir mirip, penggunaan GPU udah 99%, namun suhu masih sangat adem sekali ya, 59 derajat Celcius ya, naik turun 1-2 gitu ya. Walaupun TDP GPU ini udah di atas 210 watt saat mode gameplay war ya. Ternyata airflow casing ini tuh sangat membantu sekali ya untuk mendinginkan si PGA. Jadi memang nggak salah sih ya, FVNX ini tuh, yang khususnya si C1 ini tuh didesain oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Ternyata punya airflow yang sangat baik sekali, khususnya ya ke GPU, ya contohnya di pengujian ini. Terus game ketiga ada The Last of Us, resolusi 1080p, presetnya ya pasti rata kanan ya, ultra. Usage GPU dan CPU hampir sama seperti game-game sebelumnya, suhu juga hampir mirip-mirip aja. Kalau FPS ya pastinya udah tinggi lah ya, mendapatkan rata-rata 105 FPS. Nah, kira-kira gitu teman-teman, ini PC saya pribadi yang nantinya bakalan saya pakai di studio untuk kebutuhan konten lain ya. Cukup puas lah ya dengan spek dari casing si APNX C1 ini. Saya lebih leluasa untuk bongkar pasang komponen nantinya, ditambah airflow dan build quality-nya saya suka, bagus ya. Nah, tapi untuk fan noise ketika full load tidak terlalu hening, memang sedikit agak kedengeran ya. Tapi nggak terlalu mengganggu sih, apalagi kalau kita pakai headset, ya masih aman lah ya. Oh ya, satu lagi informasi nih ya, ada promo menarik untuk pembelian casing APNX C1 ini. Kalian bisa cek link promonya, saya simpen di deskripsi. Harganya ini ada potongan yang berlaku mulai tanggal 31 Januari sampai 18 Februari 2024. Ya, mudah-mudahan kalian masih kebagian promonya ya, lumayan gitu ya. Dan tentunya jangan lupa ikutan giveaway-nya, hadiahnya si cooler EV1V ini. Oke? Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.